warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan Kak? Oke. Rumahnya di mana? Tempatnya di mana? Halo, nama saya Angga Nugraha, saya guru produktif di BPSK Cilengsi. Ngajarin di kafe dan multimedia. Kalau boleh tanya tentang Kangga ngajar di BPSK, boleh Kak? Ngajar apa aja? Apa sih? Nanya. Apa ya? Boleh juga. Selalu. Mau nanya apaan sih? Kalau boleh tahu Kak, Oke. Kangga ngajar kelas berapa aja sih? Terus mapel apa saja yang Kangga ajarkan? Saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMK 2 BPSK, jurusannya multimedia dan di kafe. Tapi ini adalah tahun terakhir sebelum pergantian kurikulum di mana masih ada multimedia. Jadi nanti tahun besok semua all DKV. Nah, untuk mapelnya ya semuanya. Dari technopreneur, dari bisnis DKV, dari tipografi, dari sketsa, dari apapun itu semua sama saya. Baik Kak, Kangga melihat perkembangan industri multimedia dan DKV dalam beberapa tahun terakhir tuh gimana? Makin buruk atau makin buruk? Makin keren sih, Gak. Perkembangan teknologi itu memang sangat mempengaruhi kreativitas harusnya. Jadi memang sekarang ini kita tuh anak-anak kayak lagi dipacu buat sesuatu yang baru lagi, yang inovatif lagi, lebih visioner lagi. Dan menurut saya perkembangan teknologi DKV saat ini tuh sangat berlomba-lomba banget. Apalagi khususnya di daerah Cilengsi, di sekitar kita ada SMK SMK lain yang ada DKV dan multimedianya. Nah, kita tuh selalu mantau sekolah-sekolah situ. Jadi mereka lagi ngapain, kita seenggaknya harus bisa up to date dalam keadaan dan zaman sekarang. Jadi memang lebih baik sih, lebih dinamis dan lebih seru harusnya. Kalau jadi orang yang sukses di bidang MM dan DKV itu harus menguasai pengetahuan dasar apa saja Kak? Nah, kalau mau di DKV sih sebenarnya nggak harus textbook banget ya. Yang kalian perlu tuh sebenarnya kreatif dong. Kreatif, inovatif, visioner banget. Jadi harus tahu apa yang dibikin dan tahu itu yang kalian bikin itu untuk jadi apa. Terus yang berikutnya adalah jangan pernah berhenti buat research, dalam artian jangan pernah berhenti kalian untuk mencari tahu hal-hal baru. Sebenarnya kayak gitu. Menurut Kangga yang lagi tren dan happening di bidang multimedia sekarang tuh apa aja Kak? Oke, kalau pertanyaan yang lagi trend dan happening saat ini, kalau kita sih di anak-anak di kafe nih, khususnya BPSK Cilengsi, kita tuh lagi suka hal-hal yang berbau vintage, hal-hal yang kita nyebutnya tuh rare banget. Kalau lebih dalamnya lagi, hal-hal yang mempunyai sisi historical panjang. Nah, jadi kita memang lagi membuat tema-tema kayak kelas 10 nih lagi jalanin namanya wood series. Jadi kita bikin hal-hal dari kayu-kayu bekas jadi lampu. Terus kayak ini ruangan yang kita dudukin ini, bahwa ini sebenarnya perpustakaan yang tadinya formal kita bikin ala-ala semi hutan begini dengan tujuan hijau biar oksigennya juga banyak ketika baca buku. Filosofinya gitu, kita baca buku butuh oksigen agar kepala lebih lancar dan lain-lain. Jadi memang hal-hal yang memang unik yang kita lagi jalanin adalah hal-hal yang vintage dan berbau-bau rare dan natural. Kalau menurut kita itu, tapi kalau secara general ya itu yang saya bilang bahwa pergeseran zaman dan pergeseran gaya itu sangat dinamis saat ini. Tapi kalau kita bicara di BPSK yang tadi saya bilang bahwa vintage, rare, dan mempunyai nilai historical yang panjang. Oh, oke. Gimana sih cara Kangga kasih motivasi ke siswa yang malas buat kreatif? Gini, malas itu banyak faktor ya. Lingkungan, sahabat, teman, bahkan keluarga, bahkan lingkungan sekolah pun juga guru-guru yang nyebelin juga sebenarnya jadi faktor anak-anak tuh malas. Tapi kalau di DKV itu sebenarnya kalian tuh harus happy sih jalaninnya. Kalian tuh harus seneng karena gini, apa yang kalian bikin, apa yang kalian ciptakan di DKV itu rasanya bakal nyampe
ke publik gitu ya. Kayak tadi pernah aku bilang kayak misalkan Yoga bikin lukisan tapi pas lagi ngelukis tuh lagi galau gitu. Hasil lukisan itu pasti publik bisa rasain gitu. Iya nih, si pelukis lagi galau nih. Pasti berasa, apapun yang kalian bikin juga begitu. Makanya tuh suasana kalian ketika membuat sesuatu tuh harus happy. No pressure, nggak ada beban rumah tuh ditinggalin dulu, beban pacar ditinggalin dulu, beban siapapun ditinggalin ketika lagi bekerja membuat sesuatu. Makanya salah satu cara untuk anak-anak jadi nggak malas tuh happy aja dulu. Bikin suasana yang senang, menyenangkan, yang bisa no border jadinya, nggak ada batasan. Happy. Cara ngatasin itu harus happy. Oke, project apa saja yang lagi Kangga kasih ke anak kelas 1 sampai 3? Gimana cara Kangga ngatasin kreativitas yang mentok, Kak? Iya sih. Sebenarnya oke sih, 2 tahun sudah berjalan saya di sini mau jalan 2 tahun tapi alhamdulillah sudah banyak kerjaan yang kita sudah laluin. Dalam artian gini, ada main event, ada yang sub event. Yang main event tuh kayak BK 1, 2, 3 dan 4. BK itu ada seriesnya. Series pertama itu ada video klip, series kedua ada film pendek, series ketiga tuh ada namanya pertunjukan murni, ada seni panggung. Terus ada juga kayak sub event tuh kayak misalkan kayak kemarin mural, terus kayak ada film pendek tema Sumpah Pemuda, itu namanya sub event. Terus ada flea market kemarin, terus ada juga pameran fotografi, ada juga action figure yang kita bikin kemarin, terus ada juga bakti di mana kita bikin sesuatu untuk masyarakat sekitar. Banyak banget sebenarnya, Gak. Banyak event-event yang kita bikin dan kita lagi jalanin. Nah, kalau mentok ya turu. Udah, kalau kita tuh jangan maksain, kita bukan robot ya. Kalau capek udah istirahat gitu. Kalau mentok ya istirahat, recharge dulu, cari informasi baru. Ketika sudah full baterainya jalan lagi. Gitulah terapan DKV BPSK Cilengsi. Gaya banget ya. Terus sebutin event atau project yang pernah Kangga buat sama anak-anak dan yang paling berkesan buat Kangga. Oke. Kalau ditanya sebulan atau 2 bulan, 3 bulan lalu pasti saya bilangnya bulan karya 3. Tapi karena ditanyanya sekarang, saya mau ngasih tahu bahwa ada hal yang paling berkesan, yaitu kemarin baru kita lakukan di penghujung tahun 2023, yaitu kita berhasil mendapatkan project kakap, dalam artian project besar. Project yang nilai rupiahnya tuh gede banget. Kita berhasil merebranding sebuah tempat wisata di belakang sekolah kita kebetulan. Jadi kita buatin logonya, kita buatin sound systemnya, kita buatin desain, semuanya kita yang ngatur. Kita bikinin photo booth, kita bikin mural, kita bikin landscape tanaman, kita bikin 3D, segala macamnya kita bikin di situ, dan nilainya itu besar banget. Pengerjaannya 2 minggu dan itu dilakukan pada saat liburan sekolah. Dan menurut saya itu adalah hal pencapaian saat ini ya. Kedepannya mungkin ada yang lebih baik lagi dan lebih keren lagi. Tapi kalau saat ini di penghujung tahun 2023 adalah merebranding sebuah tempat kemarin itu adalah hal yang paling membanggakan untuk anak-anak BPSK DKV khususnya. Rupiah, nilai kontrak, pitching, persentase kita lakuin bersama dan hasilnya bisa kalian nikmati dan hasilnya bisa dinikmati sama ribuan orang untuk menikmati hasil kalian. Oke, jadi menurut saya itu kemarin adalah proses merebranding suatu tempat wisata itu adalah hal paling besar dan hal yang paling menyenangkan yang anak-anak DKV lakukan terakhir. Oke. Ada saran nggak buat anak-anak yang mau mulai karir di industri MM dan DKV? Saran dari saya sih, uninstall TikTok kalian nggak deh? Nggak. Saran saya tuh
follow lah, kita bicara zaman sekarang ya. Iya. Follow lah Instagram tuh yang keren-keren. Mulai dari hal kecil itu dulu deh. Follow galeri nasional, follow hal-hal, ada tuh namanya belajar film, follow namanya DKV, follow namanya hal-hal yang memang bersinambung dengan apa yang kalian jalanin. Jadi jangan follow yang aneh-aneh kalau menurut saya gitu. Jadi kalian tuh, karena anak sekarang kan 6 jam hidupnya mereka tuh lihat media sosial. Kalau kalian mulai dari start untuk follow akun-akun yang memang literasinya nyambung dengan apa yang kalian lakukan, pasti kalian tuh bakal lebih pintar ke depannya. Jadi mulai hal-hal kecil termasuk dari follow Instagram dan lain-lain. Mulai baca buku, mulai nonton yang banyak, mulai cari referensi dan mulai perbaiki gizi kalian dari hal-hal yang tidak penting. Contohnya, mulai perbaiki gizi kalian tentang apa ya namanya tuh? Selera. Jadi yang biasanya selera kalian tuh cuman, bisa cewek-cewek nih, biasa selera kalian cuman maunya drakor aja. Coba geser ke India mungkin, Bollywood mungkin. Karena di antara itu pasti ada pelajarannya itu. Dan ada beberapa caranya ya, kalian harus memperbaiki gizi kalian tentang selera sih. Dalam artian gini, selera kalian tuh harus mengikuti perkembangan zaman, misalkan lagi trennya apa, dan jangan terpaku dengan satu idealis atau satu kesukaan tertentu. Jadi kalau misalkan juga demennya hardcore, ya nggak salah juga dengerin dangdut. Jadi telan semuanya telan, pasti ada pelajaran yang bisa diambil, ada poin-poin yang bisa diambil. Jadi sebagai anak DKV kalian harus telan semua informasi, semua art, semua seni, semua jenis apapun kalian harus telan semua, harus bisa nguasain semua. Intinya sih kayak gitu. Ini udah sebelum ngelakuin pertemuan kita nih, Sai. mungkin ada kata-kata anggar gitu buat anak-anak angkatan sekarang atau buat anak yang mau masuk DKV. ya, buat kampus khusus. Gimana tuh? Oke. 2005 ketika saya lulus SMA, ini cerita sedikit ya. Saya punya temen 3 sahabat tuh, saya, teman saya 2 orang. Akhirnya satu anak ini memilih masuk salah satu kampus di Cikini. Dia masuk Institut Kesenian Jakarta, dan kita berdua tuh belajar banyak dari dia karena dia ngambil di kafe. Setiap hari itu dia pulang nggak pernah bersih, selalu kotor. Kita selalu nanya gitu, lu kok kuliah pakai sendal jepit, terus celana lu pendek, baju compang-camping? Iya, karena gue di workshop setiap hari. Kita ngelukis, kita bikin lampu, kita bikin tanah liat, kita bikin itu. Jadi jangan berharap lo DKV itu adalah anak-anak yang rapih dan wangi buat masuk kantor gitu. Karena anak DKV adalah anak-anak yang memang bikin sesuatunya langsung. Nah dari situ belajar banget dari dia. Akhirnya ketika kalian memutusin masuk DKV, saran saya, siaplah otak kalian tuh buat diperes hal-hal kreatif, hal-hal baru, hal-hal yang memang sifatnya adalah visioner, hal-hal yang sifatnya adalah bukan sekedar one hit wonder gitu. Jadi bukan sekedar yang ini lagi ngetren loh kak, gue lagi suka ini loh, suka ini, terus nanti kedepannya tren itu bubar, ya bubar juga udah berarti. Jadi kalian harus ketika mau masuk DKV itu harus visioner dan memang siap untuk menjadi anak yang penuh inovasi dan kreatif. Jadi waktu, tenaga, pikiran tuh bakal ancur-ancuran, bakal gempur-gempuran, bakal berdarah-darah. Jadi kalau mentalnya masih mental anak kantor dan anak mami, mendingan milih jurusan yang lain. Jadi DKV adalah hal-hal yang dinamis, bukan
statis. Jadi tapi seru berarti pengalaman kalian seru ya, mental kalian diterapkan itu yang lagi kita jalani di sini. Oke. Sama-sama.